selalu kami mengingatkan bahwa berpolitik itu digerakkan oleh suatu prinsip-prinsip yang fundamental berdasarkan ideologi Pancasila, peranatan kehidupan yang baik untuk bangsa dan negara, serta cita-cita proklamasi yang diperjuangkan dengan susah payah oleh para pejuang kemerdekaan bangsa. Nah, karena itulah mencermati pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 27 November kemarin, DPD Perjuangan sangat mengkhawatirkan karena bekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat, dan yang ketiga PC Kepala Daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi, terutama di Banten. Kita lihat, Pak Baskara nanti akan menyampaikan keterangan di mana anomali itu begitu besar karena mobilisasi aparatur negara dan juga sumber-sumber daya negara, instrumen negara. Kemudian di Sumatera Utara, nanti Pak Jarod akan memberikan sebagai keterangan tentang apa yang terjadi di Sumatera Utara dengan simbolisasi beras untuk rakyat miskin dengan kode BN, beras nasional, sebagai akronim juga BN dari Bobi Nasution. Kemudian juga di Jawa Tengah, bagaimana pergerakan untuk mencoba menghancurkan kandang banteng, tetapi nanti secara empiris kami bisa buktikan bahwa ketika kandang banteng ini mencoba ditekan, tetapi ternyata justru secara progresif terjadi persemaian kandang-kandang banteng, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya mustahil untuk dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ini juga terjadi anomali mirip dengan apa yang terjadi di Banten. Dan untuk itu nanti terhadap kehadiran Parcok dan PC Kepala Daerah nanti Pak Deddy Sitorus. Dan kemudian nanti Saudara Roni membahas terhadap proses-proses hukum yang akan dilakukan karena ada pengingkaran juga terhadap marwah Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan pilkada serentak ini. Kemudian Pak Adian Apitupulu yang selama ini keliling ke wilayah-wilayah di seluruh Indonesia juga dapat mengungkapkan terhadap tekanan-tekanan yang diberikan oleh PD Perjuangan. Tetapi alhamdulillah bahwa di Jawa Tengah meskipun mencoba ditekan, PD Perjuangan sendirian perolehan suaranya jauh di atas perolehan pemilu legislatif. Itu artinya menunjukkan kekuatan perlawanan rakyat dengan berbagai intimidasi yang sangat masif tersebut. Karena itulah yang pertama, PD Perjuangan memberikan apresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa di tengah-tengah kegelapan demokrasi akibat campur tangan Polri dan Kemendagri, ternyata PD Perjuangan dapat bertahan di tengah berbagai kepungan. Ini mencerminkan besarnya dukungan rakyat, bahkan basis PD Perjuangan pun mengalami perluasan. Sebagai contoh, di kota Depok yang secara kultural menjadi basis PKS, ini dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian Kabupaten Bekasi juga kami menangkan. Di Kabupaten Gunung Kidul dalam sejarah selalu dimenangkan oleh Partai Golkar, tetapi kali ini justru oleh calon dari Saudari Endah Subekti yang ketika Pilpres dia melakukan perlawanan secara terbuka terhadap intervensi dari Jokowi. Ternyata rakyat Gunung Kidul memberikan dukungan terhadap siapa yang berani melawan berbagai intimidasi dengan memenangkan Saudari Endah Subekti. Demikian pula di Tapanuli Tengah, Pak Masinton yang menjadi simbol perlawanan sangat kritis terhadap Jokowi, ternyata juga rakyat memberikan dukungan, sehingga meskipun modalnya adalah modal semangat, Pak Masinton bisa memenangkan.
Kemudian di Kabupaten Tapanuli Tengah, sudah saya sampaikan, tebing tinggi, kota tebing tinggi tidak pernah dimenangkan oleh PD Perjuangan. Saat ini Ketua DPC Saudara Iman Ardiansah terpilih sebagai wali kota. Demikian pula di daerah-daerah seperti Papua Indo, kita berhadapan dengan mantan Kapolda, dan ternyata juga bagaimana Papua Indo itu mereka telah merasakan berbagai bentuk intimidasi, dan kemudian mereka memberikan perlawanan dengan memenangkan kader PD Perjuangan. Karena itulah secara total berdasarkan rekapitulasi sementara, kalau sebelumnya PD Perjuangan hanya menang di 6 gubernur, maka sekarang kami menang di 14 provinsi. Dan kemudian yang berasal dari kader itu sebelumnya juga hanya sekitar 5, itu sekarang mengalami kenaikan menjadi 9. Dari provinsi yang menang itu di Aceh, itu kami mendukung, Riau itu wakil gubernur, Jambi, Bengkulu, Kabupaten Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat. Jadi mengapa PD Perjuangan itu banyak memenangkan di Papua? Karena Papua menjadi simbol eksploitasi. Berbagai upaya-upaya untuk membangun infrastruktur jalan, ternyata itu menjadi bagian dari kepentingan oligarki untuk memperluas eksploitasi sumber daya alam yang ada di Papua, sehingga mereka memberikan respon dengan memenangkan PDI Perjuangan. Dengan demikian, termasuk di Sumatera Barat itu menunjukkan perluasan basis dari PDI Perjuangan. Kemudian yang kedua, di Riau, ya, PD Perjuangan pertama kali memenangkan pemilu legislatif dan pemilihan gubernur. Artinya ini juga menunjukkan bagaimana ketika Kandang Banteng mencoba diambil alih, yang terjadi justru Kandang Banteng ini berkembang biak. Malah dukungan rakyat memperluas dari Kandang Banteng di wilayah Sumatera, termasuk apa yang terjadi di Jakarta ini. Tadi Mas Pramana Anung sudah mengumumkan bagaimana berdasarkan perhitungan real count di Jakarta dapat memenangkan 1 putaran. Karena itulah tadi saya menghubungi dari Cicakoswoyo untuk meminta izin agar lagu Kos Plus kembali ke Jakarta menjadi lagu wajib ya bagi seluruh kader-kader PDI Perjuangan di Indonesia Raya ini kembali ke Jakarta. Nah, dengan demikian saudara-saudara sekalian, militansi PDI Perjuangan di dalam menghadapi berbagai kepungan, ternyata PDI tetap eksis karena kami punya ideologi, kami digerakkan oleh keyakinan terhadap kebenaran, terhadap membangun peranatan kehidupan bangsa dan negara yang baik, yang menjadi pedoman dari seluruh kader partai. Karena itulah meskipun ada beberapa daerah yang mencoba dikalahkan dengan berbagai cara, tetapi kami meyakini spirit para pejuang bangsa mati 1, tumbuh 1000. Itu PDI Perjuangan. Terima kasih.